Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Misteri. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Pesugihan Kuntilanak. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2005, kehidupan Wulan berjalan seperti jalan berlumpur yang tak pernah kering. Setiap hari ia terbangun dengan dada berat dan kepala penuh pikiran. Atap rumahnya bocor di beberapa sudut, dindingnya mulai mengelupas, dan lantainya masih berupa tanah padat yang retak. Di atas meja kecil di ruang tengah hanya ada piring kosong dan gelas berdebu. Di pojok ruangan, Cahya, anak semata wayangnya, duduk diam sambil memeluk perutnya yang keroncongan. Wulan menatap anak itu lama. Rasa iba dan marah bercampur menjadi satu. Ia tahu perut kecil itu belum diisi nasi sejak kemarin sore, tapi dapur mereka sudah tidak menyisakan apapun. Beras habis, minyak goreng habis, bahkan garam pun tinggal serbuk tipis di dasar kaleng. Wulan membuka wadah beras untuk memastikan, lalu menatap kosong ke dalamnya. Tak ada sebutir pun tersisa. Napasnya berat, dadanya sesak seperti ditekan batu. "Mas, kita mau makan apa tuh?" Suaranya pelan tapi gemetar. Budi, suaminya, sedang duduk di kursi bambu dekat jendela, menambal sandal jepitnya yang putus. Ia tidak menjawab segera. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya kosong. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Sabar, Lan, nanti sore aku coba ke rumah Pak Darmo. Siapa tahu ada kerjaan nyabit atau ngangkut genteng." Wulan berdiri dengan tangan di pinggang, menahan kesal. "Mas, sudah berapa kali Mas ngomong gitu? Tiap hari cuma nanti sore, tapi nggak pernah ada hasil. Anakmu lapar, Mas." Budi memandang istrinya tanpa berani membalas. Ia tahu Wulan benar, tapi apa daya. Ia sudah mencari kemana-mana. Pekerjaan buruh serabutan di desa itu makin susah, dan upahnya pun kecil. Kadang ia hanya dibayar 5.000 setelah seharian kerja di bawah terik matahari. Ia menunduk, suaranya lirih. "Aku juga kepikiran, Lan. Tapi kalau kita marah terus, apa bisa perut jadi kenyang?" Kata-kata itu membuat Wulan makin tersulut. "Jadi Mas suruh aku diem aja, nunggu rejeki jatuh dari langit?" Ia mendengus, lalu duduk di kursi bambu yang satu lagi. "Aku capek hidup kayak gini, Mas. Tiap bulan ngutang ke warung Bu Lastri, tiap minggu nahan lapar. Aku malu sama tetangga." Cahya memandangi kedua orang tuanya tanpa suara. Bocah itu hanya ingin makan. Ia tidak mengerti arti kemiskinan, tapi ia paham suara perut yang kosong. Wulan menatap wajah anaknya, dan air matanya menetes. Ia merasa gagal sebagai ibu. Di pikirannya hanya ada satu pertanyaan. Sampai kapan mereka harus hidup begini? Ia pernah bermimpi punya warung kecil di depan rumah, punya lemari kayu untuk menyimpan baju, punya dapur yang tak lagi bocor. Tapi semua itu terasa terlalu jauh, seperti langit yang tak bisa digapai. Menjelang siang, Wulan keluar rumah. Ia berjalan menyusuri jalan tanah di depan rumahnya, melewati deretan rumah tetangga. Di kejauhan terlihat mobil hitam berhenti di depan rumah besar milik Sari, teman lamanya waktu SMP. Wulan berhenti di pinggir jalan, memperhatikan dari jauh. Dari mobil itu turun Sari dengan pakaian bagus dan tas mahal di tangannya. Di teras rumah, Sari tertawa bersama beberapa ibu-ibu. Mereka berbicara tentang liburan ke Bali, tentang toko emas, tentang rumah baru. Wulan menunduk. Ada perasaan panas di dadanya, bukan karena matahari, tapi karena iri dan malu. Ia masih ingat, dulu ia dan Sari sama-sama miskin. Mereka sering makan singkong rebus bareng di sekolah, tapi sekarang Sari sudah jauh di atasnya. Sementara dirinya masih bergelut dengan dapur kosong dan anak kelaparan dalam hati. Wulan bertanya, kenapa hidup bisa timpang begini? Ia berusaha sabar, tapi hatinya terus memberontak. Ia tahu banyak orang di desa itu tiba-tiba kaya tanpa alasan jelas. Ada yang mendadak punya sawah luas, ada yang bangun rumah besar, ada yang bisa beli motor baru. Bisik-bisik tentang pesugihan sudah sering ia dengar. Dulu ia menolak mentah-mentah,
Tapi sekarang, pikirannya mulai goyah. Ketika lapar dan kemiskinan sudah sampai ke tulang, akal sehat mulai pudar. Sore itu, langit mulai gelap. Wulan duduk di depan rumah, sambil memeluk lutut. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah. Cahya sudah tertidur di dalam, hanya berbantal kain gulungan. Budi belum pulang. Wulan memandangi jalan setapak di depan rumahnya yang sepi, lalu mengingat lagi wajah Sari yang tertawa siang tadi. Dalam benaknya, suara tawa itu terasa seperti ejekan. Ia menatap ke arah barat, ke batas desa yang berujung pada hutan lebat. Orang-orang bilang, di tengah hutan itu tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Jaya. Konon, siapapun yang datang padanya bisa mendapat kekayaan dalam waktu singkat. Tapi semua orang juga tahu, tak ada yang gratis. Mbah Jaya sering disebat-sebat dalam cerita warga, bahwa beberapa orang yang dulu kaya mendadak ternyata pernah datang ke sana. Wulan menggigit bibirnya. Ia tahu, itu gila. Tapi entah kenapa, bayangan wajah Cahya yang lapar terus menekan pikirannya. Ia tidak tahan lagi melihat anaknya tidur tanpa makan. Ia tidak kuat lagi mendengar suaminya menenangkan diri, padahal tak punya apa-apa. Dalam hati, muncul satu pikiran yang makin lama makin kuat. Ia harus melakukan sesuatu, apapun caranya. Saat Budi pulang malam itu, ia membawa sebungkus kecil nasi sisa dari rumah tetangga tempatnya bekerja. Nasi itu sudah dingin, tapi Wulan menerimanya tanpa suara. Mereka makan bertiga di bawah cahaya redup dari lampu gantung. Tak ada percakapan, hanya bunyi sendok mengenai piring dan suara serangga di luar jendela. Setelah selesai, Cahya langsung tertidur lagi. Budi menatap istrinya yang diam sejak tadi. "Lan, aku tahu kamu kecewa, tapi jangan mikir yang aneh-aneh, ya," katanya pelan. Wulan hanya menjawab singkat, "Aku nggak mikir apa-apa, Mas." Budi mengangguk lemah dan berbaring di tikar. Tak lama kemudian, ia tertidur. Tapi Wulan masih duduk diam. Pandangannya kosong, menatap ke arah pintu yang tertutup setengah. Dalam kepalanya, suara tawa Sari, wajah lapar Cahya, dan ucapan Budi yang pasrah terus berputar. Semuanya bercampur menjadi satu. Wulan menutup mata, menekan dadanya yang terasa sesak. Ia berbisik pelan tanpa sadar, "Kalau cuma ini hidupku, aku nggak sanggup lagi." Malam semakin larut. Ketika matahari belum tinggi, Wulan beranjak dari rumah. Ia membawa tas kecil berisi air minum dan sepotong roti kering yang didapat dari tetangga. Tak ada yang ia pamitkan. Ia hanya menatap wajah anak dan suaminya sebentar, lalu menutup pintu perlahan. Udara pagi terasa lembab, embun masih menggantung di daun-daun. Langkahnya pelan, tapi pasti, menuju batas desa yang diselimuti kabut tipis. Di kejauhan, hutan itu terlihat tenang, tapi menakutkan, seolah menunggu seseorang untuk masuk. Semakin dekat, aroma tanah basah bercampur bau dedaunan busuk terasa menusuk hidung. Burung-burung hening, hanya sesekali terdengar suara ranting patah di antara semak. Wulan memeluk tubuhnya sendiri. Setiap langkah seperti menembus rasa ragu. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat wajah Cahya yang kelaparan. Di kepalanya hanya ada satu kalimat, "Semua ini demi anakku." Ia menatap langit yang tertutup daun lebat, lalu terus melangkah. Setelah berjalan hampir 1 jam, Wulan melihat gubuk kecil di tengah pepohonan besar. Atapnya miring, dindingnya dari anyaman bambu yang mulai lapuk. Asap tipis keluar dari cerobong kayu di atasnya. Ia berhenti beberapa langkah di depan pintu, menelan ludah, lalu mengucap pelan, "Permisi." Tak ada jawaban. Angin berhembus pelan, membuat daun pintu berderit pelan. Ia mencoba mengetuk, tapi sebelum sempat, dari dalam terdengar suara berat memanggil, "Masuk saja, Wulan." Tubuh Wulan gemetar. Ia tidak tahu bagaimana orang itu bisa tahu namanya. Namun langkah kakinya seperti tak bisa berhenti. Pintu itu terbuka sedikit, dan ia masuk. Di dalam, ruangan terasa pengap. Bau dupa bercampur tanah lembab. Di pojok ruangan, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar lusuh. Rambutnya panjang, wajahnya penuh keriput, matanya tajam seperti menembus isi kepala. Itulah Mbah Jaya. Di sekelilingnya terdapat kendi, ayam hitam mati, dan sesajen yang belum dibakar. "Sudah lama aku nunggu kamu," ucap Mbah Jaya tanpa menatap. Suaranya berat, tapi jelas. Wulan tak bisa bicara. Ia hanya menunduk. Tangannya gemetar di pangkuan.
Aku tahu maksudmu datang kemari. Lanjut Mbah Jaya. Kamu ingin keluar dari hidup miskin itu kan? Wulan mengangguk pelan. Saya cuma pengen anak saya bisa makan layak, Mbah. Mbah Jaya mengangguk perlahan. Ia lalu mengambil sebuah kendi kecil dan menaruhnya di depan Wulan. Bisa, tapi semua ada harganya, katanya datar. Kalau mau harta, kamu harus kasih kepala manusia setiap tahun. Cukup satu, tapi tidak boleh gagal. Wulan menatapnya dengan mata membesar. Napasnya tercekat. Manusia, Mbah, suaranya hampir tak keluar. Ya, jawab Mbah Jaya tanpa ragu. Kalau kamu sanggup, harta akan datang dalam waktu 3 hari. Wulan mundur setapak, tubuhnya bergetar. Bayangan mengerikan muncul di kepalanya. Ia membayangkan darah, jeritan, dan dosa yang tak akan bisa dihapus. Ia ingin berlari keluar, tapi lututnya lemas. Saya nggak bisa, Mbah. Saya cuma orang biasa, katanya pelan, hampir menangis. Mbah Jaya menatapnya tajam. Kalau begitu, pulanglah. Biarkan anakmu mati kelaparan. Suaranya berubah dingin. Jangan datang lagi kalau cuma mau mengeluh. Kata-kata itu menancap di hati Wulan. Ia menatap lantai bambu, menahan air mata. Rasa takut dan malu menumpuk. Ia ingin lari, tapi Mbah Jaya tiba-tiba berkata, tapi kalau kamu cuma setengah berani, ada jalan lain. Wulan menoleh pelan. Bunuh 1 karung kucing. Kau pilih itu, nyawamu aman, tapi tetap ada syarat darah. Wulan terdiam. Otaknya bekerja cepat. Ia membayangkan wajah Cahya, wajah Budi yang pasrah, rumah mereka yang hampir roboh. Ia tahu kucing bukan manusia, tapi tetap saja pikirannya menolak. Namun semakin lama, bisikan di kepalanya makin keras. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah membunuh binatang juga seburuk itu? Kalau bisa menyelamatkan keluarganya. Ia menggigit bibir, lalu berkata pelan, kalau cuma kucing, saya sanggup. Mbah Jaya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Ambil sendiri kucing-kucing itu. 7 besok malam bawa ke sini. Wulan menunduk dan mengangguk. Ia keluar dari gubuk itu dengan langkah gontai. Udara di luar terasa lebih pengap. Ia berjalan pulang sambil menunduk, pikirannya penuh rasa bersalah. Tapi di satu sisi, ada perasaan lega aneh, seperti langkah pertamanya menuju sesuatu yang besar sudah dimulai. Siang itu, Wulan berkeliling desa. Ia membawa karung bekas dan sedikit ikan asin yang ia jadikan umpan. Beberapa kucing liar mendekat ketika ia memanggil pelan. Sini, sini. Suaranya gemetar. Ia menangkap 1, lalu 2, hingga akhirnya karung itu terisi penuh oleh kucing yang mengeong keras. Setiap kali seekor masuk, hatinya makin berat. Tangan dan kakinya gemetar, tapi ia terus melanjutkan. Menjelang malam, Wulan tiba kembali di tepi hutan dengan karung besar di punggungnya. Suara kucing dari dalam karung memecah kesunyian malam. Bulan separuh memantulkan cahaya pucat di atas daun-daun. Hatinya mulai menjerit, tapi tubuhnya terus berjalan. Gubuk Mbah Jaya terlihat lagi di antara pepohonan. Saat ia tiba, Mbah Jaya sudah menunggu di depan. Bagus, katanya pelan. Taruh di belakang gubuk. Di sana sudah ada lubang. Wulan mengikutinya tanpa suara. Di belakang gubuk, ada lubang besar berisi air keruh dan lumpur. Bau anyir menusuk hidung. Mbah Jaya menyerahkan pisau kecil berwarna kehitaman. Tugasmu cuma 1, katanya datar. Setelah itu, dunia akan berubah untukmu. Tangan Wulan gemetar memegang pisau itu. Ia menatap karung yang bergerak-gerak, mendengar suara kucing mengeong pilu. Dadanya berdebar. Air matanya mulai menetes tanpa suara. Mbah, apa nggak ada cara lain? Tanyanya lirih. Tidak ada, jawab Mbah Jaya tanpa menoleh. Lakukan atau pulang miskin. Wulan memejamkan mata. Tangannya terangkat pelan. Dalam diam, pisau itu bergerak. Suara jeritan kucing menggema di udara malam, bercampur suara daun bergesekan. Satu persatu suara itu hilang, digantikan hening panjang yang menekan dada. Wulan menjatuhkan pisau. Napasnya terengah. Tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Ia menatap tangannya sendiri yang berlumur darah, lalu memalingkan wajah. Mbah Jaya berdiri di sampingnya, mengangguk puas. Mulai malam ini, perjanjian sudah sah, katanya pelan.
kamu sudah memilih jalanmu sendiri?" Wulan tidak menjawab. Mbah Jaya masih di sana, duduk bersila di atas batu besar sambil menatap ke arah langit. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Sekarang kau siap untuk tahap pertama." Wulan menatapnya dengan mata sayu. "Masih ada lagi, Mbah?" Suaranya serak. "Perjalananmu baru dimulai," jawab Mbah Jaya tenang. "Kalau berhenti sekarang, semua sia-sia. Kau sudah menumpahkan darah, jadi harus diteruskan." Wulan menunduk. Dadanya sesak, tapi langkah kakinya tetap mengikuti Mbah Jaya menuju gubuk. Di dalam ruangan itu, bau dupa semakin tajam. Wulan melihat meja kecil dari kayu yang di atasnya sudah tertata sesajen aneh. Ada bunga kamboja putih, jeroan ayam yang masih mentah, dan sebuah mangkuk besar berisi cairan merah gelap. Bau amis menusuk hidung hingga membuat perutnya mual. Ia menutup mulut, tapi Mbah Jaya langsung menatapnya tajam. "Jangan menolak," kata sang dukun. "Setiap yang ingin kaya harus menelan jijik dulu. Dunia tak memberi tanpa harga." Wulan menelan ludah, matanya menatap sesajen di depan. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya terasa dingin meski udara di dalam gubuk pengap. Mbah Jaya lalu mengambil satu kuntum kamboja dan memberikannya kepadanya. "Telan, jangan dikunyah kalau tidak kuat, tapi jangan sampai keluar lagi." Wulan memandangi bunga itu lama. Kelopak putihnya basah oleh air dupa dan sedikit bercampur darah. Ia ragu, tapi pandangan Mbah Jaya membuatnya tak berani menolak. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan bunga itu ke mulutnya. Rasanya getir dan dingin. Lidahnya seolah mati rasa. Ia berusaha menelan, tapi rasa mual menyerang dari tenggorokan. Matanya berair, perutnya menegang, tapi ia memaksa menelan sampai akhirnya bunga itu lewat ke lambung. Mbah Jaya tidak berkata apa-apa. Ia hanya menambahkan jeroan ayam mentah di piring kecil, lalu menyodorkannya. "Sekarang ini masih mentah, Mbah." Suara Wulan nyaris tak terdengar. "Saya tahu," jawabnya dingin. "Justru itu gunanya. Makan sampai habis." Wulan memejamkan mata. Bau amis bercampur dengan aroma dupa membuat kepalanya berputar. Ia mengambil sepotong kecil jeroan itu dan memasukkannya ke mulut. Dingin, licin, dan terasa aneh di lidah. Begitu dikunyah, cairan amis menyebar di seluruh mulut. Perutnya langsung bergejolak. Ia menutup mulut ropit-ropit agar tidak muntah, tapi matanya mulai berair deras. Ia menelan paksa, lalu menarik napas panjang, tapi rasa mual tidak juga hilang. Mbah Jaya memperhatikannya tanpa ekspresi. Setelah potongan terakhir ditelan, ia mengambil mangkuk berisi darah ayam segar dan meletakkannya di depan Wulan. Uap tipis masih keluar dari permukaannya. "Minum sampai habis," katanya pelan. Wulan menatap mangkuk itu lama. Cairan merah gelap tampak kental, bergelembung kecil di permukaan. Ia menggeleng pelan. "Saya nggak sanggup, Mbah." Mbah Jaya menatapnya tajam. Matanya seperti bara. "Kalau berhenti sekarang, semua yang sudah kamu lakukan tadi percuma. Darah kucing itu jadi kutukan kalau tidak diteruskan. Mau hidup sengsara atau mati sia-sia." Tubuh Wulan kaku. Ia tahu ancaman itu bukan hanya omong kosong. Ia meraih mangkuk itu dengan tangan gemetar, mendekatkannya ke bibir. Bau anyirnya membuat perutnya berontak, tapi ia memaksa meneguk sedikit. Rasanya hangat, asin, dan pahit. Tenggorokannya seperti terbakar. Ia berhenti sejenak, tapi Mbah Jaya berkata dingin, "Sampai habis." Wulan memejamkan mata dan meneguknya perlahan sampai mangkuk itu kosong. Begitu selesai, ia tersengal, menahan napas dengan dada naik turun. Perutnya mual luar biasa. Ia menutup mulut dengan tangan, tapi tiba-tiba dorongan muntah tak bisa ia tahan. Cairan naik sampai ke tenggorokan. Ia hampir memuntahkan semuanya ke tanah. Namun tangan Mbah Jaya lebih cepat menahan kepalanya. "Telan lagi kalau keluar," bisiknya pelan tapi mengancam. "Kalau kau muntah, harus kau makan lagi." Wulan menatapnya dengan mata ketakutan. Ia menelan karus-karus rasa muntah itu, memaksa semuanya kembali ke dalam. Dadanya terasa perih, air matanya mengalir. Ia terjatuh ke lutut, menahan diri agar tidak roboh. Tubuhnya lemah, keringat dingin menetes di pelipis. Setelah beberapa saat, Mbah Jaya mengambil sesuatu dari wadah di belakang. Sebungkus kecil berisi kemenyan hitam. "Ini penutup ritual pertama," katanya.
dikunyah sedikit, jangan ditelan. Biarkan rasa itu menyatu dengan tubuhmu. Wulan menerima bungkusan itu. Bau kemenyan menyengat, membuat hidungnya panas. Ia mengambil sejumput kecil dan memasukkannya ke mulut. Rasanya pahit dan getir seperti abu. Gusi dan lidahnya terasa kebas. Ia menahan diri agar tidak batuk. Selama beberapa detik, kepalanya terasa ringan, pandangannya sedikit berputar. Suara di sekitar gubuk terdengar aneh, seperti bergema. Ia berusaha fokus, tapi pikirannya melayang. Mbah Jaya duduk bersila di depannya, menatap dengan mata yang dalam. "Bagus," katanya tenang. "Tubuhmu mulai menerima. Jangan lawan rasa mual itu. Kalau kau bertahan malam ini, berarti jalanmu sudah terbuka." Wulan hanya mengangguk pelan. Ia sudah tak punya tenaga untuk bicara. Mulutnya masih terasa pahit, lidahnya seperti terbakar. Ia berusaha menahan diri agar tidak jatuh pingsan. Pandangannya mulai kabur, ruangan di sekitarnya seperti berputar. Aroma dupa semakin tebal, membuat napas terasa berat. Ia mencoba memegang lutut agar tidak jatuh, tapi tangannya licin oleh keringat. Dalam pandangan samar, ia melihat dinding gubuk bergerak seolah hidup. Bayangan panjang menari-nari di sela cahaya redup. Ia memejamkan mata, tapi semakin ia menutup, semakin jelas suara-suara aneh terdengar. Seperti bisikan lembut yang tidak berasal dari mulut Mbah Jaya. Ia tidak berani membuka mata lagi, hanya menunduk dan memeluk tubuh sendiri. Mbah Jaya berdiri pelan, berjalan memutari Wulan 3 kali, sambil membaca mantra dengan suara rendah. Suaranya serak dan panjang, seperti gumaman dari dunia lain. Setelah selesai, ia berhenti di belakang Wulan, menepuk bahunya pelan. "Sudah, cukup, jangan banyak bicara sampai matahari terbit," katanya. Wulan mengangguk lemah. Ia masih duduk di lantai dengan tubuh menggigil. Mbah Jaya kemudian mengambil kendi dan menaburkan air di sekeliling ruangan. Bau menyengat langsung memenuhi udara. Wulan menutup hidung, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bangkit. Beberapa saat kemudian, Mbah Jaya memadamkan dupa dan berjalan keluar gubuk. Wulan tetap di dalam, menunduk, masih berjuang menahan mual yang belum hilang. Tenggorokannya terasa panas, perutnya perih, dan kepalanya berat. Tapi entah kenapa, di sela kelemahannya, ada perasaan aneh yang belum bisa ia pahami. Campuran antara takut, lega, dan bingung. Ia menatap tangannya yang kotor, lalu ke mangkuk kosong di depan. Mbah Jaya masuk kembali sambil membawa sehelai kain putih panjang. Wulan menatapnya tanpa kata. Dukun tua itu berdiri di hadapannya dan berkata pelan, "Kau sudah melewati tahap pertama. Sekarang, waktumu diuji. Kalau gagal, semua yang kau lakukan tadi tak berarti." Wulan menelan ludah. Suaranya pelan dan serak. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Jaya menaruh kain putih itu di pangkuannya. "Pakai ini. Tengah malam nanti, kau pergi ke kuburan belakang bukit. Di sana ada sumur tua di antara 2 nisan besar. Turun ke dalamnya dan berendamlah sampai subuh. Jangan keluar sebelum azan terdengar." Wulan terdiam. Matanya menatap kain kafan itu lama. Bulu kuduknya berdiri. "Sendirian, Mbah?" "Ya," jawab Mbah Jaya datar. "Tidak boleh ada yang tahu. Tidak boleh bicara. Tidak boleh lari. Kalau takut, berarti kau belum layak menerima apapun." Wulan menggigit bibir, mencoba menelan rasa ngeri yang menguasai dada. Tubuhnya masih lemah setelah ritual pertama, tapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Ia hanya mengangguk pelan. "Saya siap," katanya hampir berbisik. Mbah Jaya tersenyum tipis. "Ingat, jangan menoleh kalau ada suara. Apapun yang kau dengar, abaikan." Malam itu, langit tertutup awan. Bulan hanya muncul samar di antara kabut. Wulan mengenakan kain kafan itu di luar gubuk Mbah Jaya. Kainnya panjang, menutupi seluruh tubuh kecuali wajah. Udara dingin malam membuat kulitnya menggigil. Ia memeluk dirinya sendiri sebentar, sebelum melangkah ke jalan setapak menuju bukit di belakang hutan. Langkahnya berat. Setiap kali ranting patah di bawah kaki, dadanya berdebar kencang. Hutan yang tadi hanya terasa sepi, kini berubah mencekam. Pepohonan tinggi di sekelilingnya tampak seperti bayangan besar yang menatap. Ia terus berjalan, menahan rasa takut yang kian menebal. Sekitar setengah jam kemudian, Wulan sampai di area pemakaman tua. Rumput liar tumbuh tinggi, menutupi sebagian nisan yang miring.
Udara di sana terasa lebih dingin dan lembab. Ia berdiri sejenak, menarik napas panjang. Di kejauhan, terdengar suara burung malam yang melengking pelan. Wulan melangkah pelan melewati batu nisan satu persatu. Di antara dua nisan besar di tengah area itu, ia melihat sumur tua yang disebutkan Mbah Jaya. Sumur itu kecil, lingkarnya hanya sebesar tubuh orang dewasa. Dindingnya dari batu bata yang sudah rapuh dan ditumbuhi lumut. Di sekitarnya banyak daun kering yang menumpuk, dan dari dalamnya tercium bau tanah basah bercampur karat besi. Wulan berdiri di bibir sumur, memandangi air hitam di bawah sana. Ia tak tahu seberapa dalamnya. Jantungnya berdegup keras. Ya Tuhan, gumamnya lirih. Tangannya bergetar ketika mulai turun perlahan dengan berpegangan pada beta-beta yang menonjol. Air sumur terasa dingin begitu menyentuh kaki. Ia terus menuruni dinding hingga tubuhnya terendam setengah. Airnya gelap dan keruh. Dinginnya seperti menembus tulang. Ia meringis menahan rasa perih di kulit. Perlahan, ia duduk hingga seluruh tubuhnya tenggelam sampai leher. Beberapa menit pertama berjalan tanpa suara. Hanya bunyi tetesan air dari akar yang menggantung di dinding sumur. Namun tak lama, suasana berubah. Dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan di antara rumput. Wulan membuka mata, tapi tak melihat siapapun. Ia mencoba mengabaikan, mengingat pesan Mbah Jaya, tapi suara itu semakin dekat, seperti mengitari sumur. Lalu terdengar suara tawa kecil pelan, serak, dan berat seperti berasal dari balik nisan. Wulan memejamkan mata arah Torat, menggenggam kain kafannya kuat, jantungnya berdetak makin kencang. Ia berusaha berdoa, tapi lidahnya keluh. Suara itu berhenti sejenak. Kemudian terdengar seperti sesuatu jatuh ke dalam air, membuat permukaan sumur bergetar. Siapa? Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia segera menutup mulut. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia menahan agar tidak keluar dari sumur. Air yang tadinya diam kini bergerak sendiri, membentuk riak kecil yang menyentuh lehernya. Waktu berjalan lambat. Entah sudah berapa lama ia di sana. Setiap beberapa menit, suara-suara aneh terdengar. Bisikan samar di telinga, langkah dari atas sumur, dan desahan seperti napas panjang. Kadang ia merasa ada sesuatu menyentuh kakinya di bawah air. Ia ingin menjerit, tapi takut. Dingin makin menusuk, giginya bergema retak, bibirnya membiru. Ia memeluk dirinya, mencoba menahan gemetar. Di kepala hanya ada satu pikiran, bertahan sampai subuh. Tapi rasa takut itu tak mau pergi. Ia menatap ke atas. Langit tampak semakin gelap. Tiba-tiba, dari dalam air, terasa sesuatu bergerak di sekitar betisnya. Wulan terkejut dan hampir menjerit. Ia mengangkat kaki sedikit, tapi sesuatu seperti tangan mencengkeram pergelangannya kuat-kuat. Ia mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman itu semakin keras. Beb, lepas, lepas, bisiknya lirih sambil menahan tangis. Dalam sekejap, cengkeraman itu hilang. Air kembali tenang. Wulan menunduk, tapi airnya terlalu gelap untuk melihat apapun. Ia menarik napas berat, lalu menatap langit di atas sumur. Bulan kini tertutup awan tebal, membuat sekeliling benar-benar gelap. Wulan mulai kehilangan rasa di tubuhnya. Dingin membuat sendinya kaku. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada wajah lain muncul di belakang kelopak matanya. Wajah pucat tanpa mata, menatapnya dekat sekali. Ia memaksa membuka mata dan memeluk kain kafannya erat-erat. Dalam kebisuan itu, tiba-tiba suara azan pertama terdengar dari kejauhan. Suara itu kecil, tapi jelas. Wulan menegakkan tubuhnya, matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu berapa lama ia menunggu, tapi suara itu seperti tali penolong. Ia menunggu hingga azan selesai, lalu perlahan naik ke atas. Tangannya gemetar memegang batu dinding yang licin oleh lumut. Langit mulai berwarna abu-abu. Embun menetes dari dondon besar di atasnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tapi ia memaksakan diri meninggalkan area kuburan itu. Kain kafan yang ia kenakan kini basah menempel di tubuh, mengeluarkan bau tanah dan lumut. Ia berjalan tertatih menuju jalan setapak yang menuju gubuk Mbah Jaya. Ketika sampai, dukun tua itu sudah duduk di depan gubuk sambil membakar dupa. Matanya memandangi Wulan tanpa ekspresi. "Kau kembali," katanya pelan. Wulan hanya mengangguk lemah.
Saya sudah berendam, Mbah. Bagus, jawab Mbah Jaya. Tapi kau belum selesai. Masih ada yang harus dilakukan malam ini. Wulan menatapnya dengan mata lelah. Malam ini juga, suaranya serak. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Kau harus kuat. Kalau berhenti di tengah jalan, semuanya sia-sia. Ucap Mbah Jaya datar sambil menatap asap dupa yang membumbung. Sekarang kau harus semedi di bawah pohon beringin kembar, di ujung timur hutan. Di sana tempat roh penjaga tinggal. Kau akan menerima penglihatan kalau berhasil melewatinya. Wulan menelan ludah. Ia tahu pohon beringin itu. Orang-orang desa sering memperingatkan anak kecil agar tidak bermain di sekitar sana. Mereka bilang di bawahnya sering terdengar tangisan malam-malam. Tapi setelah melewati 2 ritual sebelumnya, rasa takutnya kini berubah jadi beku. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Apa yang harus saya bawa, Mbah?" Mbah Jaya mengambil selembar kertas kuning berisi tulisan aksara kuno. "Hafalkan mantra ini. Ucapkan terus menerus selama kau di sana. Jangan berhenti, bahkan untuk bernapas. Setiap kali hitungan ke 100, minum sedikit darah ini." Ia menunjukkan botol kecil berisi cairan merah yang kental. Itu darah ayam hitam, masih segar. "Jangan diminum semua." Wulan menerima kertas dan botol itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu lagi mana yang lebih berat, rasa takut atau rasa pasrah. Setelah membaca sekilas tulisan yang tak ia pahami, ia menyimpannya di dada dan beranjak pergi. Menjelang senja, Wulan sudah tiba di bawah pohon beringin kembar itu. 2 batang besar tumbuh berdampingan. Akar-akar mereka melilit satu sama lain seperti ular raksasa. Rantingnya menjulang menutupi langit, membuat area di bawahnya tampak gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Udara di sekitar sana lembab dan berbau daun busuk. Wulan duduk bersila di antara akar yang melingkar. Ia menatap ke atas, lalu mengeluarkan kertas mantra dari balik kainnya. Ia membacanya pelan, berulang-ulang, mencoba menghafal tiap baris. Angin berhembus, membawa suara-suara aneh yang tidak jelas arah. Kadang seperti bisikan, kadang seperti tawa kecil. Tapi Wulan tetap menunduk, tak berani menoleh. Setelah yakin hafal, ia mulai menutup mata. Bibirnya bergerak pelan mengucap mantra. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tenang. Beberapa menit pertama terasa biasa, hanya suara serangga malam dan dedaunan yang bergerak. Tapi makin lama, hawa di sekelilingnya berubah. Angin yang tadi pelan kini berhenti total. Tak ada suara sama sekali. Wulan tetap mengucap mantra. Saat mencapai hitungan ke 100, ia membuka botol kecil itu dan meneguk sedikit darah ayam. Rasanya asin dan panas, membuat tenggorokan terasa perih. Tapi ia tak berhenti. Ia lanjut membaca. Lidahnya makin lancar mengucapkan kata-kata asing itu. Setelah waktu berlalu tanpa ia sadari, sesuatu mulai terasa aneh. Tubuhnya yang duduk di antara akar perlahan kehilangan rasa berat. Ia menatap ke bawah dan matanya membesar. Kain yang ia kenakan masih ada, tapi kulit tangannya perlahan memudar seperti kabut. Ia menatapnya lama, antara takut dan takjub. Ia mencubit lengan sendiri, tapi tak terasa apa-apa. Wulan mencoba berdiri, namun sekelilingnya berubah. Suara jangkrik hilang, udara terasa hampa. Ia berjalan beberapa langkah ke arah jalan setapak yang menuju desa. Dari kayahan, ia melihat 2 orang warga sedang lewat sambil membawa obor kecil. Wulan mengangkat tangan, mencoba memanggil, "Pak, Bu." Suaranya pelan tapi jelas. Namun, kedua orang itu lewat begitu saja, menembus tempat ia berdiri tanpa menoleh sedikit pun. Wulan menatap dirinya sendiri. Tubuhnya makin samar. Ia memandang ke arah 2 warga yang semakin jauh, lalu kembali ke tempat semula. Dadanya terasa sesak. Ia sadar bahwa ia benar-benar tak terlihat, bukan hanya oleh manusia, tapi seolah terhapus dari dunia nyata. Ia duduk kembali di bawah pohon, memeluk lutut, menahan tangis, tapi air mata pun tidak keluar. Suara di sekitar mulai kembali terdengar. Kali ini bukan suara manusia, melainkan bisikan pelan yang datang dari arah akar pohon. Seperti banyak mulut berbicara sekaligus, dalam bahasa yang tak ia pahami. Ia mencoba fokus membaca mantra lagi, tapi suaranya bergetar. Setiap kali ia berhenti, bisikan itu makin keras, seperti mendesak agar ia terus melanjutkan. Ia kembali membuka botol darah, meneguk sedikit lagi,
lalu melanjutkan bacaan dengan terbata. Kepala terasa pusing, pandangan berputar. Namun anehnya, tubuhnya tetap duduk tegak. Ia merasa ringan, tapi pikirannya mulai melayang. Dalam keadaan itu, Wulan menatap sekeliling. Cahaya bulan mulai muncul di antara celah daun. Ia bisa melihat bayangan samar-samar melintas di antara akar pohon. Ada bentuk menyerupai manusia, tapi tanpa wajah. Mereka berputar di sekelilingnya seperti kabut hidup. Wulan memejamkan mata, menekan rasa takut yang hampir membuatnya pingsan. Ia terus membaca mantra dengan suara parau. Tapi di sela-sela suaranya, terdengar bisikan yang mengikuti, seolah seseorang menirukan setiap kata yang ia ucapkan. Ia tak berani membuka mata lagi. Jantungnya berdetak cepat, tapi tangannya tetap berada di pangkuan, menggenggam kainnya kuat-kuat. Entah berapa lama waktu berlalu, angin kembali berhembus, membawa bau tanah basah dan bunga kering. Ketika ia membuka mata perlahan, suasana di sekitarnya sudah berubah. Cahaya bulan menerangi wajahnya, dan tubuhnya kembali terlihat. Ia menatap tangannya sendiri, memastikan ia nyata lagi. Tapi perasaan aneh tertinggal di dada. Ia berdiri pelan, menatap dua pohon beringin besar itu. Di antara akar mereka, ada sesuatu yang berkilau kecil seperti mata. Ia menunduk perlahan, tapi benda itu hilang begitu saja. Wulan menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Dari arah jauh, terdengar suara ayam berkokok, menandakan malam hampir berganti pagi. Embun pagi menempel di ujung kakinya. Dingin menusuk sampai ke tulang. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi pikirannya belum bisa tenang. Setiap langkah terasa seperti menapaki udara kosong. Pohon beringin kembar yang baru saja ia tinggalkan masih jelas diingatan. Berdiri menjulang dengan bayangan yang mengikuti kemanapun ia bergerak. Ketika sampai di tepi jalan kecil dekat gubuk Mbah Jaya, Wulan berhenti sejenak. Udara pagi terasa aneh dingin tapi menyengat, seolah menandakan sesuatu belum selesai. Ia menarik napas panjang lalu masuk ke halaman gubuk. Dukun tua itu sudah menunggunya di depan. Duduk di kursi bambu sambil menggenggam kendi. Pandangan matanya tajam, tapi tenang. "Sudah selesai semedinya?" tanya Mbah Jaya tanpa menoleh. "Sudah, Mbah," jawab Wulan pelan. "Saya berhasil." Mbah Jaya mengangguk perlahan, lalu berdiri. "Bagus, tapi ada satu tahap lagi sebelum semua berakhir. Ini yang paling berat." Wulan menatapnya tanpa suara. Tubuhnya sudah hampir tak kuat, tapi tatapan mata Mbah Jaya membuatnya tak berani menolak. "Apalagi yang harus saya lakukan, Mbah?" "Kau harus menggali liang lahat untuk dirimu sendiri," jawabnya datar. "Lubang seukuran tubuhmu. Di belakang gubuk sudah kusiapkan tempatnya. Kau harus selesaikan sebelum matahari terbenam." Darah Wulan seakan berhenti mengalir. "Saya yang menggali sendiri?" "Ya," ucap Mbah Jaya. "Tanah itu keras, tapi itu bagian dari ujian. Siapapun yang ingin lahir kembali harus lebih dulu mati dalam tanah." Kata-kata itu membuat tenggorokan Wulan kering. Ia menatap tanah di belakang gubuk yang ditunjuk Mbah Jaya. Di sana, permukaannya tandus dan kering, dipenuhi batu kecil dan akar. Ia mengangguk pelan, lalu mengambil cangkul yang disiapkan. Tangan gemetarnya berusaha menggenggam gagangnya dengan kuat. Pagi itu, ia mulai menggali. Tanah keras membuat ujung cangkul sering mental. Keringatnya menetes meski udara masih dingin. Setiap ayunan cangkul seperti menghantam tubuh sendiri. Beberapa kali ia berhenti, mengatur napas yang tersengal. Tapi Mbah Jaya yang duduk tak jauh dari sana hanya berkata pelan, "Jangan berhenti sebelum cukup dalam." Jam demi jam berlalu. Matahari naik tinggi. Punggung Wulan basah oleh keringat, tangannya lecet dan berdarah. Setiap kali ia berhenti, rasa letih hampir membuatnya jatuh. Tapi di kepala, suara Mbah Jaya terus terngiang. Kalau berhenti, semua sia-sia. Ia menatap lubang yang mulai terbentuk. Tanah galian menumpuk di sisi, dan bayangan lubang itu tampak semakin dalam dan gelap. Menjelang sore, Wulan berhenti sejenak. Napasnya berat, matanya berkunang. Ia memandang lubang yang kini cukup besar untuk menampung tubuhnya. Tanah di dasar lubang lembab dan dingin. Ia duduk di tepi sambil memegangi lutut, kakinya gemetar. Mbah Jaya mendekat perlahan, membawa kendi dan seikat bunga berwarna merah tua. "Sekarang waktunya," katanya. "Turunlah ke dalam. Jangan takut."
Wulan menatap lubang itu lama. Dadanya sesak, tapi tak ada pilihan lain. Ia melepaskan kain luar dan turun perlahan. Tanah di dasar lubang terasa lembek, menempel di telapak kakinya. Saat tubuhnya berdiri di dalamnya, lubang itu hampir setinggi leher. Dari atas, Mbah Jaya menatapnya dengan wajah tenang tapi dingin. "Berbaringlah," perintahnya. Wulan menatap ke atas, lalu perlahan menuruti. Tubuhnya berbaring di tanah dingin. Pandangannya tertuju ke langit sempit di atas. Sinar matahari terakhir menembus celah dedaunan. Mengenai wajahnya yang pucat, Mbah Jaya mengambil sehelai kain kafan baru dan menurunkannya. "Bungkus dirimu dengan ini." Tangan Wulan gemetar saat membungkus tubuhnya sendiri. Kain itu menempel ketat di kulit, menyisakan sedikit ruang untuk bernapas. Begitu selesai, Mbah Jaya menaburkan bunga dari atas lubang, lalu membuka kendi. Dari dalamnya keluar uap tipis berbau menyengat. "Ini air bunga panas, simbol pembersihan. Kau harus diam dan biarkan semuanya meresap." Wulan tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tanah di bawahnya kuat. Saat air itu mulai dituangkan, tubuhnya langsung menegang. Airnya panas, luar biasa, seperti api yang membakar kulit. Ia menjerit pelan, tapi Mbah Jaya hanya berkata, "Tahan, jangan bergerak." Air kedua dituangkan. Panasnya menyebar ke seluruh tubuh. Kulitnya seperti melepuh. Dadanya terasa terbakar. Wulan menahan napas. Air mata mengalir di bawah kain kafan. Ia ingin bangun, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. "Sudah cukup, Mbah." Suaranya parau dan lemah. Mbah Jaya menatap dari atas lubang, tapi tidak berhenti. "Kalau kau bertahan, berarti kau sudah mati satu kali. Dan orang yang mati sekali akan hidup dengan kekuatan baru." Wulan menjerit lagi, kali ini lebih keras. Panasnya seperti menembus tulang. Ia menggigit bibir sampai berdarah. Napasnya memburu, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Mbah Jaya terus membaca mantra sambil menaburkan sisa air bunga. Bau hangus bercampur aroma dupa memenuhi udara. Perlahan, suara Wulan mulai melemah. Tubuhnya bergetar, tapi suaranya hilang. Matanya setengah terbuka, menatap langit yang mulai gelap. Hanya terdengar desahan lemah dari mulutnya yang kering. Beberapa menit kemudian, tubuhnya diam, tak bergerak. Mbah Jaya berhenti membaca mantra. Ia menatap Wulan yang terbaring di dasar lubang. "Sudah cukup," katanya datar. Ia menurunkan diri perlahan dan meletakkan tangannya di dada Wulan. Napas perempuan itu masih ada, tapi lemah sekali. "Tidurlah sampai rohmu tenang," bisik Mbah Jaya. Wulan mendengar suara itu samar-samar di telinganya. Kepalanya berdenyut, matanya berat. Dalam setengah sadar, ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kebisuan panjang. Semua suara di sekitarnya meredam. Hanya ada gelap, dan di tengah kegelapan itu, ia merasakan tubuhnya melayang ringan. Beberapa detik sebelum kesadarannya hilang, Wulan sempat berpikir bahwa mungkin beginilah rasanya mati. Tidak ada rasa takut, hanya keheningan yang menelan segalanya. Sementara di atas sana, Mbah Jaya berdiri di tepi lubang, menatap tanpa ekspresi. Di dasar lubang, Wulan terbaring kaku. Kain kafan yang menutupi tubuhnya basah oleh keringat dan sisa air panas. Dari selakin, dadanya naik turun pelan, nyaris tak terlihat. Wajahnya pucat, tapi perlahan kelopak matanya bergerak. Sekujur tubuh terasa kaku dan nyeri, seperti baru dipukul dari dalam. Ia berusaha membuka mata, dan cahaya remang dari langit yang mulai gelap perlahan masuk ke pandangannya. Wulan menatap ke atas, melihat sosok Mbah Jaya yang berdiri di tepi liang. Suaranya lemah, "Mbah." Dukun tua itu menunduk sedikit lalu menjawab, "Kau sudah lahir kembali." Wulan tidak mengerti maksudnya, tapi ia tahu sesuatu dalam dirinya berubah. Dingin yang dulu menempel di tubuhnya, kini hilang. Ia justru merasa aneh, seperti ada kekuatan baru yang bergerak di dadanya. Saat Mbah Jaya menurunkan tangannya, tanah di sekeliling liang seolah bergerak sendiri. Wulan bangkit perlahan tanpa bantuan. Kakinya tidak goyah, meski tubuhnya masih basah dan lemah. "Sekarang kau bukan manusia biasa," kata Mbah Jaya pelan. "Ritual sudah selesai. Kau punya tugas pertama." "Tugas?" tanya Wulan lirih. "Dengar baik-baik," ucap Mbah Jaya.
Kau sudah menjadi salah satu dari mereka yang memakan darah kehidupan. Harta yang kau cari akan datang lewat itu. Kau harus ambil bayi pertama malam ini. Setelah itu, kau akan lihat hasilnya. Wulan terdiam. Tubuhnya menggigil, meski udara tidak lagi dingin. Kata-kata Mbah Jaya berputar di kepalanya, tapi pikirannya tak mampu menolak. Di dadanya ada rasa berdebar yang bukan karena takut, melainkan dorongan aneh yang tak bisa dijelaskan. Mbah Jaya melangkah masuk ke dalam gubuk, dan Wulan mengikutinya. Di dalam, api kecil menyala di wadah tanah liat, menebarkan cahaya merah ke dinding bambu. Di pojok ruangan, seorang perempuan duduk dengan wajah tenang. Ia mengenakan kain merah tua dan memiliki sorot mata tajam. Saat Wulan masuk, perempuan itu menatapnya sambil tersenyum tipis. "Jadi ini yang baru?" tanyanya pada Mbah Jaya. "Ya," jawab Mbah Jaya. "Namanya Wulan. Mulai malam ini, dia berada di bawah bimbinganmu, Sari." Wulan tertegun mendengar nama itu. "Sari," suaranya pelan. Perempuan itu mengangguk. "Kau masih ingat aku rupanya?" katanya datar. "Kita teman lama, Wulan. Sekarang jalan kita sama." Wulan menatap wajah Sari lebih lama. Wajah itu memang tak banyak berubah, hanya lebih pucat dan dingin. Dulu Sari teman masa sekolahnya, yang belakangan hidupnya tiba-tiba kaya. Kini ia tahu alasannya. Sari berdiri dan mendekat, lalu menyentuh pundaknya. "Mulai sekarang kau akan belajar bagaimana berubah. Jangan takut, rasanya hanya seperti tidur sebentar." Wulan tidak menjawab. Ia hanya mengikuti ketika Sari menggiringnya menuju kamar di bagian belakang gubuk. Di dalam ruangan itu, udara terasa berat. Ada cermin besar di dinding dan bau menyengat dari dupa yang terus menyala. Sari menyuruhnya duduk di depan cermin. "Lihat dirimu," katanya. Wulan menatap pantulan wajahnya. Matanya tampak berbeda, lebih tajam dan pucat. Kulitnya sedikit memantulkan cahaya, dan napasnya tidak berembus seperti biasa. "Sekarang pejamkan mata," perintah Sari pelan. "Bayangkan tubuhmu ringan seperti kabut. Bayangkan kau bisa menembus dinding." Wulan menuruti. Di kepalanya, ia mencoba mengikuti bayangan itu. Tubuhnya mulai terasa ringan, dan dari dalam telinga terdengar suara berdengung. Udara di sekitarnya bergetar, dan saat ia membuka mata, cermin di depannya tidak lagi memantulkan wujudnya. Ia terkejut, tapi Sari tersenyum. "Kau sudah tidak terlihat bagi manusia," katanya tenang. "Tapi bagi dunia lain, kau kini nyata." Sari lalu mengambil kendi kecil berisi darah ayam dan menaruhnya di tangan Wulan. "Ini untuk menjaga bentukmu tetap kuat malam ini. Setelah itu, kau akan pergi ke rumah Bi Endah yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Di sanalah rezekimu pertama datang." Wulan menatap kendi itu lama, lalu menggeleng pelan. "Saya belum siap, Sari." Sari mendekat, menatap matanya tajam. "Tidak ada kata siap. Kalau kau menolak, semua yang sudah kau lakukan akan berbalik padamu. Kau akan mati, tapi bukan sebagai manusia." Kata-kata itu membuat Wulan terdiam. Ia menggenggam kendi erat-erat. Di dalam dadanya, ada pertarungan antara rasa takut dan dorongan yang tiba-tiba muncul. Ia tidak tahu dorongan itu dari mana, tapi setiap kali mengingat wajah anaknya yang lapar, rasa takut itu berkurang. Malam pun tiba. Wulan berjalan keluar gubuk. Tubuhnya seperti bayangan. Angin malam berhembus lembut, tapi kulitnya tidak merasakannya. Ia menuruni jalan setapak menuju desa. Cahaya bulan memantul di wajahnya yang pucat. Darik, ia melihat rumah kecil dengan lampu redup rumah Bi Endah. Di dalam rumah itu terdengar suara rintihan perempuan melahirkan. Suaminya mondar-mondir di ruang depan, cemas menunggu bidan yang belum datang. Wulan berdiri di halaman, memandangi jendela yang terbuka setengah. Ia bisa mencium bau darah dan air ketuban dari dalam, dan entah kenapa bau itu terasa manis di hidungnya. Tangannya bergetar, tapi langkah kakinya perlahan mendekat. Ia menembus dinding tanpa suara dan muncul di dalam kamar. Bi Endah terbaring lemah, sementara seorang perempuan tua sedang berusaha membantu persalinan. Wulan berdiri di pojok, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Ketika tangisan bayi pertama terdengar, Wulan memejamkan mata. Suara itu mengguncang pikirannya. Dalam sekejap, sesuatu di dalam dirinya bergerak. Tanpa sadar, tubuhnya mendekat. Perempuan tua itu menatap sekeliling dengan wajah heran, lalu tiba-tiba pingsan tanpa sebab.
Wulan menatap bayi merah yang menangis di pelukan Bi Endah. Tangan kecil itu bergerak-gerak, dan air mata Wulan menetes tanpa ia sadari. "Maafkan aku," bisiknya pelan. Suaranya serak, tangannya terulur, dan dalam sekejap, suara tangisan itu berhenti. Rumah kembali hening. Wulan memejamkan mata, napasnya berat. Ketika membuka mata, di depannya kini tergeletak tumpukan emas kecil dan perhiasan berkilau. Ia menatap benda-benda itu lama, tak percaya. Tubuhnya bergetar. Di kejauhan, cahaya bulan memantul di atas kain yang menutupi harta itu, membuatnya makin resah. Saat ia sampai di gubuk Mbah Jaya, Sari sudah menunggu di depan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Sudah selesai?" tanya Sari datar. Wulan hanya mengangguk. Ia menyerahkan kain berisi emas itu. Mbah Jaya keluar dari dalam, menatap mereka berdua, lalu tersenyum tipis. "Bagus, kau sudah melewati ujian pertama. Sekarang lihat hasilnya." Mbah Jaya menaburkan abu ke udara, dan seketika di hadapan Wulan muncul tumpukan emas yang lebih besar. Cahayanya berkilat-kilat menerangi ruangan bambu itu. "Mulai besok, kau akan punya segalanya," kata Mbah Jaya pelan. Wulan memandangi tumpukan itu dengan campuran takut dan takjub. Ia ingin bersyukur, tapi lidahnya keluh. Sari menepuk bahunya. "Biasakan diri. Kalau kau berhenti di sini, semua akan hilang. Dunia ini menuntut darah baru untuk setiap emas yang datang." Kata-kata itu membuat dada Wulan kembali sesak. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dan menatap jemarinya yang dingin. Ia tahu ini belum berakhir. Beberapa hari kemudian, Wulan benar-benar merasakan perubahan. Rumahnya di desa tampak berbeda. Lantai tanah diganti ubin, perabot baru datang satu persatu. Budi menatap heran, tapi senang. "Masih belum percaya rezeki kita sebanyak ini, Lan," katanya sambil tersenyum. Wulan tersenyum tipis, menunduk. "Namanya juga kerja keras, Mas. Tuhan kasihan sama kita." Budi mengangguk tanpa curiga. Tapi di dalam hati Wulan, kebohongan itu membuatnya sesak. Ia tahu, setiap sen dari harta itu dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Beberapa malam kemudian, Wulan kembali dipanggil Mbah Jaya. Di dalam gubuk, Sari sudah duduk bersila. Wulan tahu, itu artinya ia mendapat tugas baru. "Malam ini targetmu perempuan bernama Indah," kata Sari tanpa basa-basi. "Dia hamil 8 bulan. Rumahnya di ujung barat desa." Wulan menunduk. "Saya sanggup." Sari memandangnya sebentar, lalu memberi peringatan. "Hati-hati dengan suaminya. Dia sering berjaga malam. Jangan biarkan mereka melihat wujud aslimu." Wulan mengangguk, lalu meninggalkan gubuk itu saat malam semakin pekat. Rumah Indah berdiri di pinggir sawah. Dari jendela terlihat cahaya redup dari ruang dalam. Suara perempuan menjerit kecil karena kontraksi samar terdengar dari dalam. Wulan menatap rumah itu dari kejauhan. Matanya memerah dalam cahaya bulan. Ia melangkah mendekat tanpa suara. Tapi begitu ia hampir masuk, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Seorang lelaki muda keluar sambil membawa sapu lidi. Itulah Dani, suami Indah. Ia baru saja terbangun karena merasa ada sesuatu di luar rumah. Matanya menyapu sekeliling halaman. Wulan berdiam di balik pohon mangga, menahan napas. Saat Dani menatap ke arahnya, ia berusaha bersembunyi, tapi bayangan tubuhnya sempat terlihat di bawah cahaya bulan. Dani spontan melempar sapu lidi yang dipegangnya ke arah bayangan itu. Ujung lidi mengenai bahu Wulan. Jerit tajam keluar dari mulutnya. Tubuhnya langsung kaku, lalu perlahan memudar. Luka kecil di bahunya terasa seperti terbakar. Ia menatap bekas sapu itu, lalu kabur ke arah hutan. Dani terpaku beberapa detik, lalu berlari masuk ke rumah sambil memeluk istrinya yang ketakutan. Ia tak tahu apa yang barusan ia lihat, tapi firasatnya mengatakan bukan manusia. Sementara di hutan, Wulan terjatuh di antara akar-akar besar. Tubuhnya gemetar, napasnya berat. Rasa panas dari luka di bahunya belum hilang. Ia menunduk, memandangi bekas lidi yang meninggalkan garis merah panjang di kulitnya. Sari muncul tak lama kemudian, berjalan pelan dari balik pepohonan. "Kau gagal," katanya dingin. Wulan menunduk, tak berani bicara. "Aku kena sapu lidi, Sari." Suaranya pelan. Sari menatapnya lama. "Kau harus lebih cerdas. Kalau kau tak belajar dari ini, kau akan binasa."
Gunakan akalmu, bukan cuma kekuatan. Malam itu, Wulan tidak kembali ke rumah. Ia duduk di tepi sungai, menatap bayangannya sendiri di air. Ia mulai sadar, kelemahannya bisa membuatnya hancur. Tapi di balik rasa takut, muncul keinginan untuk membalas rasa gagal itu. Ia tidak bisa berhenti di sini. Beberapa hari kemudian, Sari datang lagi ke rumahnya. Ia membawa kabar tentang target berikutnya. Perempuan bernama Mega. Dia baru punya bayi 3 hari lalu, katanya pelan. Suaminya, Eko, bekerja malam. Rumahnya di tepi kebun bambu. Wulan terdiam. Saya akan selesaikan malam ini. Sari menatapnya, kali ini dengan senyum tipis. Belajar dari kegagalanmu. Gunakan cara halus. Turmeric. Malam itu, Wulan berdiri di depan rumah Mega. Hujan turun rintik-rintik. Cahaya dari dalam rumah membuat bayangan di dinding bergetar. Ia memejamkan mata dan mengingat wajah Eko yang pernah ia lihat di pasar. Dalam sekejap, tubuhnya berubah. Wajahnya menyesuaikan, suaranya pun serupa. Ia kini menyerupai Eko sepenuhnya. Ia mengetuk pintu pelan. Dari dalam terdengar suara Mega, "Mas, kok cepat pulang?" "Ya, hujan deras. Aku pulang duluan," jawab Wulan dengan suara yang dibuat serupa. Pintu terbuka. Mega tersenyum lega, lalu mempersilakan suaminya masuk. Wulan berjalan pelan ke dalam rumah. Di ruang tamu, ada sapu lidi tergantung di dinding. Matanya langsung tertuju ke sana. Dengan langkah tenang, ia mendekat dan mengambil sapu itu, lalu membuangnya keluar lewat jendela. Mega tidak memperhatikan. Ia sibuk menenangkan bayinya yang mulai menangis. Wulan mendekat dengan langkah pelan, matanya menatap bayi itu tajam. Tangannya gemetar, tapi dorongan di dalam dirinya sudah terlalu kuat. Mega menatapnya heran. "Mas, kenapa lihatnya aneh begitu?" Wulan tidak menjawab. Ia mendekat semakin dekat, lalu dalam sekejap, wajahnya berubah. Wajah cantik Mega memucat. Ia sempat ingin menjerit, tapi kuku tajam Wulan lebih cepat. Wulan menghujamkan kukunya ke dada Mega, menembus jantung. Darah menyembur, Mega ambruk di tempat dengan mata terbuka lebar. Bayi yang berada di pelukannya menjerit keras. Wulan menatap bayi itu. Air matanya mengalir. Tapi dorongan yang sama datang lagi, membuat tangannya bergerak. Ia menunduk dan menusuk tubuh kecil itu dengan kuku tajamnya. Tangisan bayi itu berhenti seketika. Ruangan hening. Keesokan paginya, fajar baru muncul di ufuk timur. Eko, suami Mega, pulang dari ladang dengan langkah ringan. Ia membawa beberapa batang singkong dan sebungkus roti untuk istrinya. Tapi senyum di wajahnya perlahan hilang saat melihat pintu rumah terbuka lebar. Ia masuk dengan langkah hati-hati, memanggil pelan, "Mega?" Tidak ada jawaban. Ruangan sepi, tapi hawa di dalam rumah terasa aneh. Eko berjalan ke kamar, lalu berhenti mendadak. Di hadapannya tergeletak tubuh Mega dan bayinya yang sudah membiru. Mata Mega terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit. Eko menjatuhkan roti yang dibawanya. "Ya Allah," suaranya pecah. Ia berlari ke sisi ranjang, memeluk tubuh istrinya yang dingin. Tangisnya menggema di seluruh rumah. Ia tidak peduli tetangga yang berdatangan karena mendengar jeritannya. Beberapa ibu menutup mulut saat melihat pemandangan di dalam. Tidak ada yang berani menyentuh apapun. Hanya Eko yang terus mengguncang tubuh Mega, seolah masih bisa membangunkannya. Di luar, matahari mulai naik. Orang-orang berdiri di halaman, berbisik pelan. Ada yang bilang ini ulah makhluk halus. Ada juga yang menuduh santet. Tapi Eko tahu, apapun itu, bukan manusia biasa yang melakukannya. Wajah Mega dan bayinya tidak seperti korban pembunuhan biasa. Ada bekas luka di dada mereka, seperti tusukan kuku panjang. Hari itu, Eko menggali kubur untuk istrinya dan anaknya sendiri. Tangan yang biasa memegang cangkul untuk menanam, kini menggali tanah untuk memakamkan orang yang ia sayang. Ketika liang lahat tertutup, ia menatap tanah itu lama, lalu berbisik pelan, "Aku janji, aku akan cari kau, makhluk apapun yang lakukan ini." Beberapa hari berlalu. Di desa itu, kabar kematian Mega menyebar cepat. Warga mulai takut keluar malam. Di sisi lain desa, kehidupan Wulan justru berubah drastis. Rumahnya makin megah, perhiasan makin banyak. Ia jarang keluar, dan kalaupun keluar, selalu berpakaian rapi dengan wajah cerah. Namun,
Bagi Budi, suaminya, semua itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Suatu sore, Budi duduk di teras, menatap halaman. Wulan sedang menghitung perhiasan di dalam rumah. Ia keluar membawa nampan berisi kalung dan gelang emas. "Mas, lihat nih," katanya ringan. "Bagus kan?" Budi menatap lama, lalu bertanya pelan, "Lan, sebenarnya uang semua ini dari mana?" Wulan terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Rezeki, Mas. Aku kan dagang kecil-kecilan di pasar." "Dagang apa?" tanya Budi lagi. "Bantu orang jual kain, jualan rempah," jawab Wulan cepat. Budi mengangguk pelan, tapi wajahnya tak yakin. Ia diam, tapi di dalam hati, kecurigaan itu mulai tumbuh. Sudah beberapa bulan terakhir istrinya berubah. Wulan jadi lebih pendiam, tapi juga cepat marah. Setiap kali Budi bertanya, jawabannya selalu menghindar. Malam itu, saat mereka makan, Budi menatap istrinya lama. "Lan, dulu kamu gak pernah pakai kalung segini banyak. Sekarang, tiap hari ganti. Aku cuma heran, kenapa tiba-tiba semua bisa berubah?" Wulan meletakkan sendoknya dengan keras. "Mas, ini kenapa sih? Orang lagi senang malah dicurigain. Aku capek kerja, tapi malah ditanya-tanya." Budi menghela napas. "Aku cuma takut, Lan. Takut kalau semua ini bukan dari jalan baik." Wulan menatapnya tajam. "Mas pikir aku maling?" Suaranya meninggi. "Kalau nggak percaya, nggak usah makan dari uangku sekalian." Budi terdiam, hatinya perih, tapi ia tak membalas. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah dingin. Wulan semakin tertutup, sering pergi diam-diam saat malam. Beberapa minggu kemudian, Budi mendengar kabar dari warung kopi. Seorang tetangga bercerita melihat Wulan berjalan ke arah hutan saat tengah malam, sendirian. Budi tidak langsung percaya, tapi rasa ingin tahunya makin besar. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan istrinya setiap kali pergi malam-malam. Malam berikutnya, Budi pura-pura tidur. Saat jam menunjukkan lewat tengah malam, ia mendengar suara langkah pelan dari arah kamar. Ia mengintip lewat celah pintu. Wulan berdiri di depan cermin, mengenakan kain putih dan riasan aneh di wajahnya. Lalu ia mengambil sesuatu dari bawah ranjang kendi kecil yang ditutup kain merah. Budi menahan napas. Ia mengikuti dari jarak jauh saat Wulan keluar rumah membawa kendi itu. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam. Wulan berjalan menuju arah hutan di belakang desa. Budi mengendap, menutupi langkahnya dengan dedaunan kering. Perjalanan itu membawa mereka ke ujung desa, ke arah rumah Sari. Rumah itu tampak gelap, tapi pintunya sedikit terbuka. Wulan masuk tanpa ragu. Budi berhenti di balik pagar bambu, menatap dalam diam. Beberapa menit berlalu. Rumah itu tetap sepi, tapi kemudian cahaya merah samar terlihat dari dalam. Budi menegakkan badan, mencoba melihat lebih jelas. Jantungnya berdetak cepat. Lalu, dari dalam rumah itu, tiba-tiba muncul suara lirih seperti orang tertawa. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dari atap rumah Sari, muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih, terbang perlahan ke langit malam. Rambutnya menutupi wajah, dan dari tubuhnya keluar suara desis pelan. Budi terpaku di tempat, matanya membesar, tubuhnya gemetar. Ia tahu bentuk itu. Ia pernah mendengar cerita dari warga, tapi tak pernah percaya sampai malam ini. Dan lebih mengejutkan lagi, sebelum sosok itu keluar dari rumah, ia sempat melihat wajah Wulan di ambang pintu. Tubuhnya lemas, napasnya tak teratur. Ia mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Suara jangkrik lenyap, digantikan suara detak jantung yang berdentum keras di telinganya. Dalam kepalanya, hanya ada satu kalimat yang terus berputar. "Itu istriku." Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, antara ingin lari atau memastikan lagi apa yang dilihatnya. Tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Sosok itu perlahan menghilang di antara pepohonan, meninggalkan udara dingin dan rasa takut yang menekan dada. Budi berdiri lama di tempat itu, memegangi kepala. Perlahan, Budi melangkah pulang. Jalan tanah yang biasa ia lalui terasa asing. Di setiap langkah, bayangan Wulan kembali muncul di kepalanya. Wajahnya yang pucat, mata tajam nia, dan kain putih yang berkibar di udara malam. Saat sampai di rumah, ia hanya duduk di teras, menatap pintu yang tertutup rapat. Di dalam rumah,
Semuanya tampak biasa, tapi hatinya sudah berubah total. Keesokan paginya, Budi pergi ke balai desa dengan langkah berat. Di sana, ia menemui Pak Lurah yang sedang berbicara dengan beberapa warga. "Pak," katanya dengan suara gemetar, "saya lihat sendiri. Saya lihat Wulan malam tadi. Dia keluar dari rumah Bu Sari, terus suaranya tercekat, terus dia terbang, Pak." Warga yang mendengar langsung saling pandang. Suasana hening sejenak. Pak Lurah mengerutkan kening. "Kamu yakin, Bud? Jangan-jangan cuma salah lihat?" Budi menggeleng keras. "Demi Tuhan, saya nggak salah lihat. Saya tahu itu Wulan. Istri saya sendiri." Pak Lurah menatapnya lama. Ia tahu Budi bukan orang yang suka mengarang cerita, tapi cerita yang ia dengar terlalu berat untuk diterima akal. Salah satu warga yang ikut mendengar, Eko, tiba-tiba berdiri. Wajahnya muram, matanya merah. "Kalau begitu, mungkin dia juga yang bunuh istri saya, Pak," katanya pelan, tapi nadanya penuh amarah. Pak Lurah menarik napas panjang. "Jangan gegabah. Kalau ini benar, kita butuh bukti." Ia kemudian memanggil seseorang dari antara warga, seorang pria tua berkopiah hitam dengan tatapan tenang tapi tajam. "Ini Ki Surya," katanya. "Beliau ahli spiritual dari desa sebelah. Kita minta bantuannya." Ki Surya duduk bersila di lantai balai desa. Suaranya rendah tapi tegas. "Kalau benar ada makhluk semacam itu di sini, berarti ini pesugihan. Dan pesugihan bisa dihentikan kalau orangnya tertangkap basah saat menjalankan perjanjiannya." Eko mengepalkan tangan. "Saya mau bantu, Ki. Saya ingin lihat makhluk itu mati." Ki Surya mengangguk. "Baik, tapi kita harus pakai cara halus. Dia pasti mencari mangsa baru." Pak Lurah berpikir sejenak, lalu memanggil salah satu warga perempuan bernama Bu Rini. Perempuan itu dikenal baik hati, tinggal tidak jauh dari rumah Ekorin. "Kau mau bantu?" tanya Pak Lurah. Bu Rini tampak ragu. "Bantu gimana, Pak?" "Pura-pura hamil. Kita jadikan umpan," jawab Pak Lurah. Wajah Bu Rini langsung pucat, tapi setelah menatap Eko yang menunduk dengan mata basah, ia mengangguk pelan. "Kalau ini bisa menghentikan semuanya, saya siap." Sore itu, warga mulai mempersiapkan jebakan di rumah Bu Rini. Mereka memasang kain putih di jendela agar terlihat seperti rumah ibu yang sedang menanti kelahiran. Di dalam kamar, Bu Rini berbaring dengan perut yang dibalut bantal besar. Ki Surya menaruh beberapa daun kelor dan segenggam garam di 4 sudut ruangan. Di luar Rama, para lelaki bersembunyi sambil memegang sapu lidi dan kayu. Malam turun perlahan. Suasana desa hening, hanya suara jangkrik dan desir angin di sela daun pisang. Di kejauhan, anjing menyalak beberapa kali, lalu mendadak diam. Ki Surya yang duduk di serambi menutup mata, mencoba merasakan hawa di sekitar. "Dia datang," katanya pelan. Tak lama kemudian, dari arah barat terdengar suara langkah ringan di tanah. Wulan muncul di tepi jalan. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, kain putih menempel di tubuhnya. Melayang pelan. Saat ia berjalan, ia menatap rumah Bu Rini dengan tatapan kosong. Tapi senyum tipis muncul di bibirnya. Dari balik jendela, Bu Rini menahan napas. Ia berbaring dengan mata tertutup, berusaha tidak bergerak. Wulan mendekat ke pintu rumah, lalu berhenti sebentar. Ia bisa merasakan aroma yang ia kenal, bau darah yang samar tapi menggoda. Perlahan, ia membuka pintu tanpa suara. Langkahnya ringan, seperti bayangan. Ia menatap ke arah kamar. Dari celah pintu, terlihat tubuh Bu Rini yang berbaring dengan perut besar. Wulan tersenyum pelan. Matanya menyala merah. Ia melangkah masuk, mendekat perlahan. Tangannya mulai berubah. Kuku panjang keluar dari ujung jari. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, tiba-tiba dari luar rumah terdengar teriakan. "Sekarang!" Pintu kamar terbuka lebar. Warga langsung menyerbu masuk sambil membawa sapu lidi dan obor. Wulan terkejut. Ia menoleh cepat, matanya memerah, lalu mengeluarkan jeritan melengking. Suara itu membuat telinga berdengung. Beberapa warga mundur ketakutan, tapi Ki Surya melangkah maju sambil mengangkat tangannya. "Jangan takut," teriak. Pukul sapu lidi ke tanah di sekelilingnya. Warga menuruti. Suara lidi menghantam lantai serentak. Wulan menjerit kesakitan. Tubuhnya menggeliat. Asap hitam keluar dari kulitnya,
membuat udara di dalam ruangan panas dan bau busuk. Ia mencoba melayang keluar, tapi Ki Surya sudah berdiri di depan pintu sambil menaburkan garam. "Tidak ada jalan keluar bagimu," katanya tegas. Wulan menatap Ki Surya dengan mata membara. "Kau tidak tahu apa yang aku korbankan." Suaranya berat dan serak. "Yang kau korbankan bukan hakmu," jawab Ki Surya dingin. "Sekarang, tunjukkan wajah aslimu." Ia menaburkan sisa garam ke arah Wulan sambil membaca doa. Tubuh Wulan bergetar hebat, lalu berubah perlahan. Rambutnya yang panjang menutupi wajah, kuku-kukunya memendek, dan kulitnya memucat. Dalam beberapa detik, wujudnya kembali menjadi manusia. Warga yang melihat terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Wajah di depan mereka bukan lagi sosok gaib, melainkan Wulan tetangga yang mereka kenal selama ini. Budi, yang berdiri di antara warga, menatap dengan mata basah. Ia melangkah maju, suaranya bergetar. "Wulan." Wulan menunduk, tubuhnya gemetar. "Mas, aku cuma pengen kita nggak miskin lagi." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara tangisan pelan dari warga yang mulai menyadari bahwa perempuan di depan mereka adalah bagian dari mereka sendiri. Ki Surya memejamkan mata, menarik napas panjang. Perjanjian sudah selesai, tapi dosa manusia tidak hilang begitu saja. Wulan jatuh bersimpuh di tanah. Kain putih yang melekat di tubuhnya kini kotor dan robek. Matahari mulai muncul di ufuk timur. Cahayanya menembus sela daun bambu dan menerpa wajahnya yang lelah. Ia menatap ke arah cahaya itu lama sekali, seolah ingin memeluknya, lalu menunduk dengan pasrah. Suasana desa pagi itu sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin, hanya aroma tanah basah dan sisa asap dupa yang masih menggantung di udara. Di tengah halaman rumah Burini, Wulan terdiam dalam posisi bersujud. Sementara warga berdiri mengelilingi dengan wajah campur aduk antara takut, marah, dan iba. Di antara mereka, Budi menunduk tanpa kata. Semua telah berakhir, tapi hatinya hampa. Hanya satu hal yang tertinggal di udara, bau anyir dan sunyi panjang yang tak seorang pun tahu kapan akan hilang. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya dari Jagat Misteri. Pamit undur diri, sampai bertemu di cerita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.